Halo, Sobat Sopter semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, seperti biasa, sebelum dilanjut ceritanya, bantu Mimin dulu untuk tekan tombol like-nya. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Yus. Bab 2773 sampai bab 2776. Ye Chong tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, aku baik-baik saja." Melihat Wu Yixin benar-benar peduli pada Ye Chong, Zhang Dongqiang dipenuhi dengan kebencian. Sekarang dia ingin memakan Ye Chong hidup-hidup. Ye Chong melirik Zhang Dongqiang, lalu berkata kepada Wu Meizi dan Zhang Fenghe, "Karena saya menang, saya ingin meminta kedua kepala keluarga untuk menyelamatkan nyawa kedua teman saya. Saya jamin mereka tidak akan pernah berani datang di sini lagi." Wu Meizi bersama Zhang Feng, pendeta muda Tao dan biksu tua tidak menganggap mereka serius. Nyawa kedua orang ini bisa dikatakan tidak ada artinya bagi kedua keluarga. Sekarang Ye Chong menang, mereka tidak bisa berkata apa-apa. Wu Meizi lalu melambaikan tangannya, mengisyaratkan untuk melepaskan kedua orang itu. Melihat pemandangan ini, pendeta Tao kecil dan biksu tua sangat gembira. Pendeta Tao kecil itu berkata kepada Ye Chong, "Adik laki-laki, saya tahu kamu bisa melakukannya. Kamu pasti diutus oleh Tuhan untuk menyelamatkan saya. Lain kali saya merampok makam, saya akan menelepon Anda. Bagaimana? Mari kita menghasilkan banyak uang bersama-sama." Ye Chong juga tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia berpikir dalam hati bahwa kedua orang ini beruntung dan lebih baik tidak mengikuti mereka. Kemudian, Ye Chong menyuruh kedua orang itu turun gunung. "Jika kamu datang ke sini lagi untuk merampok makam dan mereka mengetahuinya, aku tidak akan peduli padamu." Pendeta Tao kecil itu berkata ia berulang kali. Lalu dia mendukung biksu tua itu dan mereka berdua turun gunung bersama. Saat ini, Wu Yuxin datang. Dia berkata kepada Ye Chong, "Saudara Liu Chong, pedangmu benar-benar kuat, itu benar-benar pedang ajaib." Ye Chong tersenyum dan berkata, "Tentu saja." Wu Yuxin tampaknya yakin. Dia berkata sambil berpikir, "Sungguh pedang dewa. Jika diletakkan di tangan Kaisar Pedang, apakah akan lebih kuat?" Wu Yuxin tersenyum, "Yuxin, kamu berbicara omong kosong lagi di sini. Pedang apakah sekarang giliranmu untuk mengkhawatirkan urusan Tuan Kaisar?" Wu Yuxin menghela nafas dan berkata, "Hei, ya, tidak mungkin orang besar seperti Tuan Kaisar Pedang dan orang kecil seperti kita bertemu satu sama lain. Mengapa repot-repot?" Wu Yuxin tersenyum manis pada Ye Chong dan berkata, "Liu Chong, jangan dengarkan omong kosongnya. Gadis kecil ini mengenal Kaisar Pedang setiap hari." "HMPH, ada apa?" "Itu Kaisar Pedang, salah satu dari 18 kaisar di dunia, adalah idolaku." Wu Yuxin berkata dengan sedikit merengut. Ketika Ye Chong mendengar kata-kata ini, dia tidak bisa tertawa atau menangis di dalam hatinya. "Apakah kamu juga mengenal Kaisar Pedang?" Ye Chong bertanya. "Tentu saja, itu idolaku." Wu Yuxin berkata, "Sekarang aku mulai bekerja keras untuk mempelajari pedang, dan aku juga ingin berusaha menjadi sosok seperti Kaisar Pedang suatu hari nanti. Aku bertemu Kaisar Pedang. Jika kamu mengatakan itu, aku akan sangat senang." Ye Chong tersenyum, "Sungguh, kamu akan melihatnya." "Ayolah, bagaimana aku bisa melihat orang berpangkat tinggi seperti itu?" kata Wu Yuxin. Kemudian, Wu Yuxin mulai berbicara dengan Ye Chong tentang perbuatan besar Kaisar Pedang. Wu Yuxin tidak tahu bahwa Kaisar Pedang yang dia bicarakan sedang berdiri di depannya sekarang. Faktanya, mereka berada di Gunung Salju Wuliang dan tidak memiliki informasi, tetapi mereka masih mendengar nama 18 kaisar. Namun, mereka hanya mendengar pencapaian Kaisar Pedang dalam membunuh berbagai musuh kuat dan memusnahkan Dewa Tanah. Namun, mereka tidak tahu seperti apa rupa Tuan Kaisar Pedang. Tentu saja, mereka tidak tahu bahwa Tuan Kaisar Pedang adalah Ye Chong di depan mereka. Pada saat ini,
Wu Meizi berkata, "Oke, sekarang masalah di sini sudah terselesaikan, mari kita lanjutkan ke Gunung Wuliang." Dengan itu, semua orang meninggalkan gua dan melanjutkan perjalanan menuju puncak Gunung Salju Wuliang. Ye Chong masih mengikuti mereka, namun, kali ini, Wu Yuxin dan Wu Yixin berkumpul di sekitar Ye Chong, mengajukan pertanyaan. Mereka sangat ingin tahu tentang apa yang terjadi pada tuan yang ditemui Ye Chong. Mengapa Ye Chong memiliki begitu banyak obat ajaib di tubuhnya, dan bagaimana Ye Chong mendapatkan pedangnya. Keduanya memiliki terlalu banyak masalah, dan Ye Chong harus menggunakan berbagai cerita untuk menutupinya, yang untuk sementara waktu penuh dengan kekurangan. Untungnya, tidak ada yang peduli dengan hal ini. Ketika dia melihat Ye Chong dan saudara perempuan Wu mengobrol dengan gembira, Zhang Dongqiang sangat marah hingga matanya terbakar, dan dia ingin membacok Ye Chong sampai mati. Harus dikatakan bahwa Gunung Salju Wuliang sangat tinggi, mereka berjalan sangat cepat, dan butuh waktu 2 jam untuk mencapai puncak Gunung Salju Wuliang. Di atas Gunung Salju Wuliang terdapat daerah pegunungan datar, seukuran 2 lapangan sepak bola. Sebuah istana dibangun di puncak gunung yang terlihat sangat mewah. Terdapat alun-alun besar di depan istana yang mampu menampung sekitar 1.000 orang. Saat ini, banyak orang telah berkumpul di alun-alun, melihat sekeliling. Semuanya gelap gulita. Orang-orang ini semuanya berasal dari keluarga tersembunyi yang tinggal di Gunung Salju Wuliang. Untungnya, ada banyak orang di sini, dan keluarga Wu serta keluarga Zhang tidak bertemu dengan siapapun dari keluarga Liu. Jika tidak, Ye Chong akan mengungkap rahasianya. Setelah tiba di sini, Zhang Dongqiang berkata tanpa rasa ingin tahu, "Liu Chong, kan, sekarang kita telah tiba. Mengapa kamu masih berdiri dan tidak mencari tempat keluarga Liumu?" Ye Chong tersenyum sedikit dan berkata, "Di mana kamu berdiri? Kita semua berada di stasiun, kita dapat berpartisipasi dalam konferensi Wuliang. Mengapa kita harus mencari rumah sendiri?" Wu Yuxin dan Wu Yixin ingin mendengar cerita Ye Chong. Ketika mereka melihat Ye Chong mengatakan ini, mereka mengangguk setuju. "Ya, bukankah itu sama dengan berdiri di sini?" Setelah mendengar kata-kata ini, Zhang Dongqiang sangat marah hingga dia hampir kehabisan napas. Tanpa diduga, semua pusat perhatiannya hari ini dicuri oleh Ye Chong, dan sekarang Wu Yixin tertarik pada Ye Chong. Dia berpikir dalam hati, cepat atau lambat, saya akan menemukan kesempatan untuk membunuh anak ini. Istana ini secara alami adalah istana Hering di Gunung Salju, dan hari ini Festival Wuliang tahunan akan diadakan di sini. Di Infinite Festival, yang terpenting adalah Infinite Conference. Isi dari konferensi tidak bermoral adalah berbagai keluarga di Gunung Salju berkumpul untuk mendistribusikan sumber daya budidaya di Gunung Salju. Ini adalah proses membagi kue, dan semua orang sangat bersemangat saat ini. Namun, semua orang sedikit khawatir dengan konferensi Wuliang tahun ini. Karena penguasa di Gunung Salju Wuliang, penguasa istana Lingjiu, telah berubah. Ternyata di bawah kepemimpinan penguasa istana yang lama, semua orang bisa didistribusikan secara adil. Namun, dikatakan bahwa penguasa istana baru yang baru saja mengambil alih sangatlah ambisius dan jahat. Saya bertanya-tanya seperti apa sesi konferensi tak terbatas kali ini. Ada rumor yang mengatakan bahwa penguasa istana yang lama justru dirugikan oleh penguasa istana yang baru dan terpaksa mundur. Oleh karena itu, berbagai rumor menyebar, dan beberapa orang mengatakan bahwa istana baru ini terutama mencaplok keluarga besar, dan orang-orang sempat panik. Di alun-alun, banyak orang yang berbisik-bisik, dengan ekspresi khawatir di wajah mereka, dan mereka tidak bernyanyi dan tertawa seperti biasanya. Semua orang berdiri di alun-alun besar, dan di barisan depan alun-alun ada platform tinggi tanpa siapapun di atasnya. Setelah semua orang menunggu sekitar setengah jam, mereka melihat sekelompok orang berjalan ke platform yang tinggi. Ada sekitar selusin orang, semuanya mengenakan jubah putih,
dan kebanyakan dari mereka adalah wanita dengan penampilan halus. Ye Chong dapat melihat bahwa masing-masing orang ini sangat kuat, pada dasarnya berada pada level yang sama dengan Wu Meizi dan Zhang Fenghe. Dan orang-orang ini hanyalah bawahan istana Lingjiu. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan istana Lingjiu masih sangat kuat. Dan kemudian salah satu dari mereka mengumumkan bahwa semua orang diam. Penguasa istana yang menyambut pamanmu Wu Huizi Wu Hui, Tuan Wuya, Tuan Hong, dan penguasa istana Jiu Gong, Sue Wuya, semuanya segera terdiam. Seluruh alun-alun dipenuhi dengan tawa. Terjadi keheningan sesaat, dan Ye Chong juga melihat ke depan, dan akhirnya melihat seorang pria perlahan berjalan dari belakang, diikuti oleh beberapa petugas. Pria ini kurus dan sangat tinggi. Dia terlihat agak sakit-sakitan dan memiliki kulit pucat. Namun, Ye Chong menemukan bahwa pengurusnya ternyata adalah tanah abadi yang nyata. Mereka yang dapat mengolah ke tingkat tanah abadi dapat terus bertahan dari serangan balasan ini. Jarang. Tampaknya pria ini juga sangat berbakat dalam berbagai hal, dan pria itu adalah penguasa istana baru istana Lingjiu, Wu Suewu Krao. Kemudian dia hanya melihat salju ini. Tetapi Ye Chong menemukan bahwa meskipun Sue Wuya ini adalah dewa tanah, dia juga terasa seperti fondasi tanah abadi Sue Wuya tidak terlalu stabil, seolah-olah seseorang hanya tinggal di tubuh Sue Wuya, menyuntikkan semacam kekuatan, dan memaksa Fashevia naik ke alam tanah abadi, dan mengikuti Ye Chong. Peningkatan melalui latihan nyata seperti ini sungguh jauh tertinggal. Lalu aku melihat tebing duduk di kursi di tengah platform tinggi dan berkata dengan tatapan malas. Selamat datang di Paman Wu untuk menghadiri konferensi Wu Liang tahun ini. Kita tidak perlu bicara omong kosong lagi. Sekarang mari kita mulai bisnis. Setiap keluarga datang untuk menggambar batu kasar. Ini adalah cara tradisional konferensi Wu Liang untuk mengalokasikan sumber daya budidaya. Ada sejenis kain pelembab primitif yang banyak terdapat di pegunungan yang tertutup salju. Namun permata ini terbungkus dalam lapisan batu biasa. Hanya beberapa orang berpengalaman yang dapat menemukan 12 di antaranya. Kemudian 12 lebih dari selusin batu bundar berbagai ukuran dan bentuk dimunculkan. Lalu setiap keluarga memilih satu untuk dilihat yang terbaik. Lalu membuka yang asli untuk memeriksa nilainya. Dan keluarga dengan nilai tertinggi di antara mereka akan mendapat prioritas. Apa yang akan terjadi? Hak untuk mempraktikkan sumber daya. Karena walaupun keluarga-keluarga penggarap ini sangat sakti dalam budidayanya, namun pengalaman mereka dalam memilih batu-batu kasar tersebut masih sedikit, sehingga bisa dikatakan mereka semua mengandalkan keberuntungan masing-masing. Ini juga wajar. Semua orang mengira Blood Crow yang baru akan mengubah metode distribusi ini setelah dia berkuasa. Tanpa diduga, mereka tetap memilih batu, dan itu sangat membahagiakan. Semua orang juga menghela nafas lega. Selama pemimpin mempertahankan metode ini, mereka akan melakukannya pasti tidak terlalu menderita. Kemudian pihak keluarga mengirimkan orang untuk memilih pengemudi. Saat ini, Zhang Fenghe berkata kepada Zhang Dongqiang, "Dongqiang, pergilah." Kali ini Zhang Dongqiang mengangguk dan berkata, "Jangan khawatir, Ayah, saya sudah berlatih selama setengah tahun kali ini, saya pasti akan memilih primitif terbaik dan itu akan lebih baik daripada hidup kembali." Kemudian gadis kelima di sebelahnya berkata kepada Wu Yixin, "Kamu ikut juga. Sudah waktunya kamu melatih dirimu sendiri. Sudah waktunya kamu berkontribusi pada keluarga. Ingat, kamu harus memilih yang lebih baik kali ini." Itu juga Wu Xin pun mengangguk. Namun nampaknya ia sangat gugup, karena Wu Xin belum berpengalaman dalam memilih bahan baku. Namun pemilihan kali ini juga lebih penting bagi Wu Xi. Karena bagaimanapun juga Wu Meizi sudah tua, dan Tong Tian dari mana pemimpin Duo Bao berasal. Kemudian, salah satu dari mereka mengumumkan, "Semuanya diam, mari kita sambut Tuan baru Istana Lingjiu, Tuan Wu Huizi." Semua orang segera terdiam, dan seluruh alun-alun menjadi sunyi senyap untuk beberapa saat.
Ye Chong melihat ke depan dan melihat seorang pria perlahan berjalan dari belakang, diikuti oleh beberapa petugas. Pria ini kurus, sangat tinggi, dan tampak agak sakit-sakitan dengan kulit pucat. Namun, Ye Chong mengetahui bahwa pria ini ternyata adalah dewa tanah sejati. Mereka yang bisa berkultivasi hingga tingkat dewa tanah sangatlah langka di dunia fana ini. Tampaknya bakat pria ini juga sangat kuat. Pria ini adalah penguasa istana baru Istana Lingjiu, Wu Huizi. Namun, setelah melihat lebih dekat, Ye Chong menemukan bahwa meskipun Wu Huizi adalah dewa tanah, Ye Chong merasa fondasi dewa tanahnya tidak terlalu stabil. Seolah-olah seseorang telah menyuntikkan kekuatan ke dalam tubuh Wu Huizi, secara paksa mengangkat Wu Huizi ke alam dewa tanah. Ada kesenjangan besar antara dia dan seseorang seperti Ye Chong yang telah berlatih keras. Setelah itu, Wu Huizi duduk di kursi di tengah platform tinggi, dan berkata dengan tatapan malas. "Selamat datang semuanya. Datanglah ke Istana Lingjiu untuk berpartisipasi dalam festival tak terbatas tahun ini. Kita tidak perlu mengatakan omong kosong lagi. Mari kita mulai. Mari kita langsung ke intinya dan memulai konferensi tanpa batas. Pertama, setiap keluarga datang dan menggambar batu kasarnya. Ini adalah cara tradisional konferensi tanpa batas untuk mengalokasikan sumber daya budidaya. Di gunung yang tertutup salju ini banyak terdapat jenis batu kasar, dan batu kasar tersebut biasanya dibalut dengan berbagai batu permata yang nilainya berbeda-beda. Adapun batu permata mana yang dibungkus dengan batu kasar yang lebih berharga, tidak mudah bahkan bagi orang yang berpengalaman untuk menemukannya. Setelah itu, lebih dari 20 batu kasar dengan berbagai ukuran dan bentuk diangkat. Kemudian, setiap keluarga perlu memilih satu bagian. Setelah memilih batu kasar, buka batu kasar tersebut dan bandingkan nilai permata di dalamnya. Sesuai dengan nilai yang tinggi, keluarga yang memiliki nilai tertinggi berhak memprioritaskan sumber daya budidaya, dan seterusnya. Walaupun keluarga tersembunyi ini sangat sakti dalam budidayanya, namun mereka memiliki sedikit pengalaman dalam memilih batu kasar tersebut, sehingga bisa dikatakan mereka semua mengandalkan keberuntungan. Karena semua orang bergantung pada keberuntungan, ini juga adil. Semua orang mengira penguasa baru Istana Lingjiu akan mengubah metode distribusi ini dan memonopoli kekuasaan setelah berkuasa. Tak disangka, saya tetap melanjutkan tradisi dan memilih batu-batu kasar, dan itu sangat menyenangkan. Semua orang juga menghela nafas lega. Selama mereka mempertahankan pendekatan ini, mereka pasti tidak akan terlalu menderita. Setelah itu, beberapa keluarga mengirim orang untuk memilih batu kasar tersebut. Zhang Fenghe berkata kepada Zhang Dongqiang, "Dongqiang, kamu pergi kali ini." Zhang Dongqiang mengangguk dan berkata, "Jangan khawatir, ayah, saya telah berlatih selama setengah tahun selama ini, dan saya pasti akan memilih yang kasar terbaik batu." Zhang Dongqiang penuh percaya diri. Umumnya pekerjaan pemilihan batu kasar akan diserahkan kepada ahli waris keluarga. Ini juga merupakan kesempatan yang baik untuk memberikan kontribusi kepada keluarga. Wu Meizi di sebelahnya juga memandang Wu Yixin. "Yixin, ini waktunya melatihmu. Ingat, kamu harus memilih batu kasar yang lebih baik kali ini." Wu Yixin mengangguk, tapi dia jelas gugup. Wu Yixin tidak memiliki pengalaman dalam memilih batu kasar. Namun kali ini, memilih batu kasar juga lebih penting bagi Wu Yixin. Karena bagaimanapun juga, Wu Meizi sudah tua, dan Wu Yixin akan bertanggung jawab atas seluruh keluarga Wu di masa depan. Padahal, Wu Meizi sempat meminta Wu Yixin mempelajari keterampilan memilih batu kasar 3 bulan lalu. Hanya saja Wu Yixin suka bermain-main dan tidak belajar sama sekali. Sekarang dia tidak berani mengatakannya dengan lantang. Dia hanya bisa khawatir di dalam hatinya. Wu Yuxin juga mengkhawatirkan adiknya di sampingnya. Bergumam, "Apa yang bisa kita lakukan?" Melihat ekspresi cemas Wu Yixin, Ye Chong tersenyum. Kemudian, dia berbisik kepada Wu Yixin,
pilih yang ketiga hingga terakhir di sebelah kiri, yang paling jelek. Wu Yixin memandang Ye Chong dengan ragu. Ye Chong berkata dengan percaya diri, "Itu benar, jangan khawatir." Meskipun dia dan Ye Chong baru bertemu hari ini, kata-kata Ye Chong memberi Wu Yixin perasaan percaya yang besar. Wu Yixin mengangguk. Lalu dia juga berjalan. Wu Yixin mengikuti kata-kata Ye Chong dan memilih batu kasar terkecil dan paling jelek, yang merupakan batu ketiga dari kiri terakhir. Dan Zhang Dongqiang juga mendapatkannya kembali. Batu kasarnya memiliki sedikit aura, dan dari luar terlihat seperti batu kasar yang dapat menghasilkan benda yang cukup bagus. Wu Yixin membawa kembali batu kasar yang tampak seperti kulit kenari, dan berkata bahwa batu tersebut dapat menghasilkan barang yang baik, tetapi kebanyakan orang tidak mempercayainya. Wu Yixin berjalan mundur, lalu mengulurkan tangan gioknya dan menunjukkan batu aslinya di depan Wu Meizi. Wajah Wu Meizi berubah dan dia menggelengkan kepalanya dengan marah. Tapi sekarang karena begitu banyak orang yang hadir, sulit baginya untuk mendapat serangan, jadi dia harus memarahi Wu Yixin agar turun dulu. Zhang Dongqiang melihat batu yang dipilih Wu Yixin dan berkata, "Yixin, mengapa kamu memilih ini? Kelihatannya seperti batu pecah. Tidak ada yang memilihnya, tetapi kamu memilihnya. Inilah yang dikatakan saudara Liu Chong kepada saudara perempuan saya." "Iya." Saudara Liu Chong berkata ada hal-hal baik di dalam batu di sini. Wu Yixin berkata di sebelahnya. "Apa?" Zhang Dongqiang berkata, "Yixin, kamu benar-benar percaya kebohongan anak ini? Dia adalah jebakan, apalagi yang bisa dia lakukan? Yixin, kamu benar-benar tertipu kali ini." Wu Yixin mengangguk, mengertakkan gigi dan tidak berkata apa. Dia merasa bahwa dia mungkin dirasuki setan sekarang, dan dia benar-benar percaya apa yang dikatakan Ye Chong. Zhang Dongqiang melanjutkan, "Anak ini pasti memiliki niat buruk. Agar keluarga Liu menang, dia dengan sengaja meminta Anda untuk memilih pilihan yang buruk." Saat dia berkata, Zhang Dongqiang melihat sekeliling, dan kemudian berbisik kepada Wu Yixin, "Yixin, kenapa kita tidak bertukar pikiran saja?" "Apa?" Wu Yixin mengira dia salah dengar. "Ayo bertukar," kata Zhang Dongqiang, dan sepertinya ada barang bagus di tangannya. Wu Yixin menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ini tidak baik, jika kita bertukar, kamu akan dimarahi oleh ayahmu." "Demi cinta, apa yang harus saya lakukan? Semua orang bersedia melakukannya," kata Zhang Dongqiang. Wu Yixin menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak bisa melakukan ini, saudara Dongqiang, dan saya tidak bisa membiarkan Anda dimarahi. Ini adalah pilihan saya sendiri." Zhang Dongqiang berkata. "Lagi, mengapa? Apakah Anda lebih suka mempercayai Liu ini? Chong, apakah kamu tidak percaya padaku juga?" Wu Yixin tidak bisa membantah dan hanya bisa menundukkan kepalanya dan tetap diam. Zhang Dongqiang terus berbicara tentang pertukaran dengan Wu Yixin. Ye Chong bisa melihat kemunafikan Zhang Dongqiang. Zhang Dongqiang tidak tulus sama sekali. Dia melihat bahwa sangat mustahil bagi Wu Yixin untuk berubah, jadi dia mengatakan ini. Ye Chong tidak sabar dengan penampilan Zhang Dongqiang. Dia berkata kepada Wu Yixin, "Jangan khawatir, permata di sini adalah yang terbaik di antara penonton." Ketika Zhang Dongqiang mendengar ini, dia tertawa dan berkata, "Maksudmu itu lebih baik dari milikku, itu juga yang terbaik di antara penonton? Nak, kamu pikir kamu siapa? Jika batu pecahmu lebih kuat dari yang ada di tanganku, aku akan berlutut dan meniru gonggongan anjing 3 kali." Saat ini, pertengkaran kedua orang tersebut sudah terdengar oleh orang-orang di sekitar mereka, dan banyak orang berkumpul untuk menonton. Setelah mendengar apa yang dikatakan Zhang Dongqiang, mereka semua setuju. Setelah itu, Zhang Dongqiang segera menghibur Wu Yixin. "Yixin, saya tidak mengatakan seperti apa kamu, tetapi kamu seharusnya tidak mendengarkan anak ini. Jika kamu mau, aku akan berubah bersamamu kapan saja." Zhang Fenghe di sebelahnya mendengarnya.
Sambil menggelengkan kepalanya secara diam-diam, dia berkata pada dirinya sendiri bahwa kemampuan akting putranya terlalu buruk dan dia sangat munafik. Tidak ada yang bisa melihatnya, dia benar-benar idiot yang tidak berguna. Pada akhirnya, Wu Yixin tidak memutuskan untuk beralih dengan Zhang Dongqiang. Setelah itu, setiap keluarga selesai memilih batu kasarnya. Segera setelah itu, Wu Huizi menyewa seorang ahli profesional dan mulai memotong batu kasar di lokasi untuk melihat mana yang berisi barang bagus. Untuk sesaat, adegan itu dipenuhi ketegangan dan kegembiraan. Setelah batu kasar dipotong, mereka yang memiliki barang bagus di dalamnya akan bertepuk tangan, sedangkan mereka yang tidak memiliki barang bagus di dalamnya hanya akan mendengar desahan dari keluarga terkait. Tak lama kemudian, kebanyakan orang memilih untuk terputus. Ada yang baik dan ada yang buruk. Ada yang bahagia dan ada yang tidak bahagia. Pada akhirnya, hanya Zhang Dongqiang dan Wu Yixin yang tersisa dengan batu kasar di tangan mereka yang belum dipotong. Semua orang merasa bahwa batu kasar Zhang Dongqiang mungkin bisa menghasilkan sesuatu yang bagus. Adapun pecahan batu kasar Wu Yixin, tidak ada yang peduli. Tampaknya mereka secara otomatis mengabaikan batu kasar Wu Yixin. Kemudian giliran Zhang Dongqiang. Setelah dia memotong batu aslinya, keluar warna hijau zamrud dari dalam. Itu memang batu yang bagus, semua orang memuji. Zhang Dongqiang sangat bangga, dengan lampu hijau memantulkan wajahnya yang menyeringai. Zhang Fenghei juga sangat senang. Sepertinya kali ini keluarga Zhang bisa menjadi orang pertama yang memilih sumber daya yang dialokasikan. Semua orang juga bertepuk tangan dan memberi selamat. Saat semua orang merayakannya, mereka semua lupa batu kasar yang dipilih Wu Yixin. Pada akhirnya, Wu Yixin lah yang berinisiatif naik ke atas panggung, dan semua orang ingat bahwa masih ada sebongkah batu kasar yang belum dipotong. Namun jika dilihat dari penampakannya, bagaimana mungkin batu yang bentuknya seperti cangkang kenari ini bisa mengandung sesuatu yang baik? Mungkin itu hanya pecahan batu biasa. Semua orang berpikir, tapi mereka tidak peduli. Beberapa orang bahkan merasa bosan dan mulai ingin memilih sumber daya yang mana. Dan saat Wu Yixin meletakkan batu kasarnya di atas meja potong, lalu memotongnya, cahaya warna-warni muncul di dalamnya. Begitu cahaya ini muncul, semua orang langsung tercengang. Suasana hati Wu Yixin yang awalnya cemas tiba-tiba menjadi bersemangat. Matanya bersinar lebih terang lagi oleh cahaya 5 warna, dan wajahnya yang seputih salju memerah karena kegembiraan. Bagaimana ini mungkin? Semua orang menghela nafas. Bukankah batu warna-warni ini terlalu indah? Saya tidak menyangka ada batu warna-warni yang tersembunyi di benda kecil ini. Bahkan Wu Huizi pun tertarik dengan cahaya warna-warni ini. Dia bertepuk tangan dan berkata, "Bagus, lumayan, ini memang batu yang bagus, pemenang tahun ini adalah milikmu." Suasana hati Umeiko naik turun, dan dia tidak mengharapkan hasil seperti itu. Wu Yixin kembali memegang batu berwarna-warni itu. Wu Meizi menepuk bahu Wu Yixin dan berkata, "Bagus sekali." Wu Yixin juga sangat bersemangat. Dia tidak menyangka hal sebaik itu akan terjadi. Wu Yuxin yang berada di sebelahnya segera meraih lengan Ye Chong dan berkata, "Saudara Liu Chong, kamu terlalu kuat. Mengapa kamu begitu kuat? Kamu tahu segalanya." Wu Yixin juga berjalan mendekat dan berkata kepada Ye Chong, "Liu Chong, terima kasih banyak, saya tidak tahu bagaimana harus cukup berterima kasih." Pada saat ini, Zhang Dongqiang, yang berdiri di samping, merasa lebih kesal. "Sialan, aku membiarkan anak ini berpura-pura lagi." Zhang Dongqiang sangat marah pada dirinya sendiri. Pada saat ini, Ye Zhan tiba-tiba menatapnya. "Zhang Dongqiang, semua orang mendengar apa yang kamu katakan tadi." Setelah mendengar ini, setelah mengatakan ini, Zhang Dongqiang mundur selangkah. Dia baru saja menjelaskan bahwa jika batu kasar di tangan Wu Yixin lebih berharga daripada batu kasar di tangannya,
dia harus berlutut di tanah dan meniru gonggongan anjing sebanyak 3 kali. Namun di depan umum, bukankah akan terlalu memalukan jika dia benar-benar diminta berlutut di tanah dan belajar menggonggong sebanyak 3 kali? Apakah dia masih nongkrong? Dia hampir mati karena dipermalukan. Zhang Dongqiang tidak punya pilihan selain berbohong dan berkata, Apa yang saya katakan? Saya tidak mengatakan apa-apa. Ketika Zhang Dongqiang hendak berbohong, Zhang Fenghe, yang berada di sebelahnya, menamparkan wajah Zhang Dongqiang dengan sebuah muka hitam. Kamu hal yang tidak berharga? Mengapa aku melahirkan orang yang sia-sia seperti kamu? Sekali kamu mengatakannya, kamu harus melakukannya, karena kamu mengatakannya, kamu harus melakukannya, Zhang Fenghe berkata dengan marah. Tapi, aku, Zhang Dongqiang masih ingin membela. Zhang Fenghe berteriak, cepat lakukan apa yang kamu katakan. Wajah Zhang Fenghe penuh amarah. Zhang Dongqiang juga takut, dia tidak punya pilihan selain berlutut dan menggonggong 3 kali. Orang-orang di sekitar tertawa, Zhang Dongqiang sangat malu kali ini. Wu Yixin tidak tahan dan segera mencoba membantu Zhang Dongqiang berdiri. Dan Zhang Dongqiang sangat terhina, dan dia merasa semakin malu dan jelek di depan kekasihnya. Dia membuang Wu Yixin begitu saja, lalu berdiri di samping Zhang Fenghe tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Wu Yixin berpikir sejenak, tetapi tetap tidak berbicara dengan Zhang Dongqiang. Lagi pula, lebih baik tidak menyinggung perasaan Zhang Dongqiang saat ini. Di sisi lain, Wu Huizi di atas panggung melanjutkan, bagus sekali, semua orang telah memutuskan pesanannya sekarang. Selanjutnya, Anda dapat mulai mengalokasikan sumber daya Anda. Setelah itu, Wu Huizi meminta seseorang untuk membuka peta. Di peta, sumber daya di Gunung Salju Wuliang dijelaskan secara rinci, dengan total lebih dari 20 bagian yang terbagi. Salah satunya, jelas jauh lebih besar dari yang lain, adalah milik Istana Lingjiu itu sendiri, sedangkan yang lainnya adalah milik keluarga tersembunyi yang dapat dipilih. Segera setelah peta ini keluar, semua orang menemukan bahwa peta ini sangat berbeda dari peta tahun-tahun sebelumnya. Memang ada masalah, semua orang tiba-tiba menyadari bahwa Wu Huizi ini benar-benar punya agendanya sendiri. Meskipun Wu Huizi tidak mengubah aturan pemilihan batu kasar, dia menggunakan sumber daya yang dapat dialokasikan. Sekarang, dibandingkan tahun lalu, sumber daya yang dapat dipilih oleh keluarga besar yang tersembunyi kurang dari 1/3 tahun lalu. Semua sumber daya tambahan dikembalikan ke Istana Lingjiu, dan semua orang tahu bahwa ini adalah rencana Wu Huizi. Semua orang menunjukkan ekspresi tidak puas. Kali ini, seorang pria parubaya dengan temperamen panas berteriak, apa maksudnya ini? Pembicaranya adalah Su Wuye, kepala keluarga Su di Gunung Salju. Dia melanjutkan, ketika Tuan Istana Lama ada di sini, dia tidak akan merampas begitu banyak sumber daya budidaya kami. Anda memaksa kami mati. Saya sama sekali tidak setuju dengan ini. Wu Huizi juga tidak marah. Dia baru saja melihat ke arah Su Wuye dan berkata, apa, Anda tidak setuju? Benar, kata Su Wuye. Oke. Wu Huizi menunjukkan senyuman dingin. Kemudian, detik berikutnya, Wu Huizi bergerak, dan ketika dia melihat lagi, dia sudah muncul di samping Su Wuye. Kemudian, Wu Huizi menamparkan tubuh Su Wuye. Setelah jeda sedetik, tubuh Su Wuye tiba-tiba mengeluarkan suara bang, dan kemudian seluruh tubuhnya meledak menjadi kabut berdarah. Su Wuye bahkan tidak sempat berteriak melihat adegan ini. Wu Meizi berkata dengan kaget, ini tangan Tianshan yang jatuh. Su Wuye ini awalnya adalah pendukung setia penguasa Istana Lama. Dia sudah sangat tidak senang dengan pengambilalihan Tuan Istana baru Wu Huizi. Dia tahu bahwa Wu Huizi pasti menggunakan cara-cara curang untuk naik ke kekuasaan. Sekarang Wu Huizi telah mengambil alih, dia telah menempati begitu banyak sumber daya budidaya keluarga besar mereka yang tersembunyi. Hal ini menyebabkan ketidakpuasan di antara semua orang.
Tidak ada yang berani berbicara. Tetapi Su Wuye mengandalkan kekuatannya di seluruh gunung salju Wuliang. Kekuatan keluarga Su juga salah satu yang terbaik, jadi Su Wuye berani berbicara. Setelah Su Wuye mengucapkan kata-kata ini, bahkan sebelum semua orang sempat mengagumi keberaniannya, Su Wuye dibunuh oleh penembak Plum Tianshan milik Wu Huizi. Zhang Fenghe juga tampak terkejut dan berkata, "Ini, tangan bunga Plum Tianshan, adalah keterampilan unik Istana Lingjiu. Saya cukup beruntung melihat penguasa istana tua menggunakannya sekali. Sekarang tampaknya Wu Huizi menggunakannya. Tao Tianshan tangan bunga plum bahkan lebih kuat dari tuan istana yang lama. Saya harus mengatakan bahwa tuan istana yang baru lebih kuat dari tuan istana yang lama, dan semua orang melihat bahwa Su Wuye begitu kuat, sebuah keluarga tersembunyi yang bermartabat. Kepala dari keluarga meninggal di depan mereka seperti ini, dan mereka semua terdiam beberapa saat. Saya tidak menyangka Wu Huizi menjadi begitu kejam dan tanpa ampun, membunuh sesuka hati." Seluruh alun-alun segera menjadi sunyi dan tidak ada suara. Tidak ada yang berani berbicara. Beberapa kepala keluarga yang sangat dekat dengan Su Wuye hanya bisa merasa sedih dan marah di dalam hati dan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Kali ini, Wu Huizi melompat dan kembali ke tempat duduknya lagi. Dia menopang satu kaki, meletakkan lengannya di atasnya, dan memiringkan tubuhnya, terlihat sangat malas. Kedua pramusaji di sebelahnya segera mulai mengipasi Wu Huizi. Wu Huizi bertanya, "Apakah masih ada yang tidak puas sekarang?" Semua orang menundukkan kepala dan tidak berani berbicara. Mereka tiba-tiba menyadari bahwa status keluarga tersembunyi di Gunung Salju Wuliang ini tidak lagi sama dengan Istana Lingjiu. Ketika penguasa istana lama ada di sini sebelumnya, mereka masih bisa mengemukakan pendapat mereka sendiri, dan Istana Lingjiu mungkin masih mendengarkan. Tapi sekarang jika mereka berani berpendapat, mereka akan langsung dibunuh seperti Su Wuye. Melihat tidak ada yang berani berbicara dengan kepala menunduk, Wu Huizi merasa sangat puas. Dia melanjutkan, "Bagus sekali. Saya ingin Anda mengingat bahwa mulai hari ini, Gunung Salju Wuliang, Istana Lingjiu sayalah yang memiliki keputusan akhir. Tuan istana tua itu terlalu baik kepada Anda, dia telah memberi Anda terlalu banyak kemudahan. Sekarang aku ingin kamu tahu siapa master sebenarnya." Setelah mengatakan itu, Wu Huizi melambaikan tangannya dan berkata, "Oke. Selanjutnya, angkat batu spiritual dari masing-masing keluargamu sesuai levelnya, lalu pilih sumber dayamu sendiri." Menurut urutan yang ditentukan oleh batu roh, yang pertama naik adalah Wu Meizi. Yang tadinya bermanfaat kini menjadi kentang panas. Mata semua orang tertuju pada Wu Meizi, ingin melihat bagaimana keputusan Wu Meizi. Meskipun Wu Meizi tidak marah, dia tidak punya pilihan lain sekarang. Setelah berpikir lama, saya hanya bisa melakukannya sesuai permintaan Wu Huizi. Lalu, Wu Meizi menatap Wu Yixin. Wu Yixin mengerti, menundukkan kepalanya, dan berjalan ke platform tinggi dengan batu itu. Saat ini, Wu Huizi memandang Wu Yixin dari atas ke bawah, matanya penuh keserakahan, dan senyuman sinis di bibirnya. Wu Yixin secara alami memilih sumber daya terbesar di antara mereka, lalu meletakkan batu roh, berbalik dan berjalan kembali. Selama seluruh proses, mata Wu Huizi tidak pernah lepas dari Wu Yixin. Wu Meizi melihat ini, dan Wu Meizi merasakan sesuatu di dalam hatinya, dengan perasaan buruk yang samar-samar. Dia sedikit menyesal dan meminta Wu Yixin maju ke depan untuk memilih sumber daya. Dia harus pergi sendiri, Wu Meizi berpikir sendiri, tapi sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang. Menurut perintah, yang kedua adalah keluarga Zhang. Zhang Dongqiang memimpin dan berjalan tanpa instruksi apapun dari orang lain. Zhang Dongqiang memutar matanya dan melihat bahwa setelah dia melangkah ke platform tinggi, dia tidak mengambil batu roh untuk memilih sumber daya, melainkan berjalan langsung ke Wu Huizi. Semua orang tidak menyangka Zhang Dongqiang akan melakukan ini.
Saya melihat Zhang Dongqiang berjalan di samping Wu Huizi, dan kemudian dia membuat keputusan yang mengejutkan. Zhang Dongqiang membungkuk kepada Wu Huizi dengan sikap yang sangat tersanjung dan penuh hormat. Dia berkata, "Tuan Istana, keluarga Zhang kami bersedia menyerahkan sumber daya ini dan mendedikasikan sumber daya ini ke Istana Lingjiu untuk mengungkapkan ketulusan keluarga Zhang kami kepada Anda, Tuan." Setelah mendengar kata-kata ini, semua orang tercengang. Saya tercengang. Saya tercengang. Saya tidak menyangka bahwa Zhang Dongqiang adalah penjahat yang menyanjung dan santai. Namun, semua orang juga tahu bahwa pendekatan Zhang Dongqiang saat ini memang bisa membawa manfaat besar bagi dirinya sendiri. Ye Chong juga harus mengagumi bahwa meskipun Zhang Dongqiang adalah orang yang berpikiran sempit, dia masih cukup pintar dalam berspekulasi. Operasi Zhang Dongqiang benar-benar membuat Wu Huizi sangat bahagia. "Haha, bagus sekali. Anak-anak bisa diajar," puji Wu Huizi. Kemudian, Wu Huizi menerima permata Zhang Dongqiang dan berkata, "Aku ingat kamu, ayo turun." Zhang Dongqiang membungkuk pada Wu Huizi dengan datar, lalu berjalan keluar. Meskipun semua orang membenci Zhang Dongqiang, pendekatan Zhang Dongqiang memang yang paling menguntungkan saat ini. Dan kemudian, ketika semua orang pergi untuk mengumpulkan sumber daya, beberapa kepala keluarga mengikuti teladan Zhang Dongqiang dan sepenuhnya menyerahkan sumber daya tersebut serta mengungkapkan ketulusan mereka kepada Wu Huizi. Tentu saja, masih ada beberapa kepala keluarga yang relatif tidak puas dan masih menerima sumber daya, yang bisa dikatakan sebagai semacam perlawanan diam-diam. Kemudian, setelah semua keluarga menerima sumber daya, semua orang kembali diam. Wu Huizi juga mengetahui sikap semua orang terhadapnya melalui kejadian ini. Tapi bagaimanapun juga, orang-orang ini, setidaknya di permukaan, menyerah ke tangan Tianshan Daamui miliknya. Wu Huizi mencibir dan berkata, "Semuanya, karena agenda terpenting konferensi Wuliang telah selesai, ada satu hal lagi yang ingin saya sampaikan kepada Anda selanjutnya." Mendengar ini, hati semua orang kembali menegang. Saya tidak tahu kata-kata apa yang akan diucapkan Wu Huizi yang berbahaya dan keji ini. Kemudian, Wu Huizi melanjutkan berkata, "Hari ini, saya akan memilih 15 wanita dari setiap keluarga untuk dijadikan sandera dan memasuki Istana Lingjiu. Ini juga merupakan hal yang sangat beruntung bagi Anda. Ini sudah berakhir. Di masa lalu, itu memang akan terjadi. Ada baiknya dipilih sebagai sandera dan memasuki Istana Hering." Namun, ekspresi semua orang berubah ketika mereka mendengar Wu Huizi mengatakan ini. Semua orang tahu bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Yang disebut Nyonya Rumah adalah seorang remaja putri dari setiap keluarga yang dipilih dari setiap keluarga. Sebagai magang perempuan, dia masuk ke Istana Burung Hering dan tentunya dia juga melakukan beberapa pekerjaan rumah. Tapi mereka semua mampu bermain ski. Apalagi gadis sandera tersebut juga merupakan calon istri penguasa Istana Lingjiu. Setelah melalui seleksi berlapis, satu orang pada akhirnya akan terpilih sebagai Nyonya Istana Lingjiu. Dulu, bagi keluarga besar, hal itu memang merupakan suatu kehormatan dan penghormatan yang besar bagi nenek moyang mereka. Namun pemilihan wanita berkualitas selalu dilakukan melalui audisi, dengan satu atau dua orang terpilih. Tapi kali ini harus memilih 15 sekaligus. Bagaimana cara memilih wanita berkualitas ini untuk membuka harem? Apalagi reputasi Wu Huizi kurang baik, semua orang bisa membayangkan bahwa wanita-wanita ini, terlepas dari apakah mereka bisa menjadi istri Wu Huizi pada akhirnya, mungkin akan menjadi mainan Wu Huizi selama mereka memasuki Istana Lingjiu. Sekalipun seseorang pada akhirnya cukup beruntung menjadi istri Wu Huizi, itu mungkin akan sangat menyedihkan. Bersambung.